Kapan peradaban atau agama itu dimulai? Itu sejak zaman manusia masih hidup primitif. Nabi Adam itu hidupnya primitif atau modern ya? Primitif. Nabi Adam itu makanya daging mentah atau digoreng dagingnya? Nabi Adam pakai kotek atau pakai sarung? Kalau dia manusia pertama masih sendirian, ya pasti belum ada bata, belum ada gendeng, belum ada kipas, belum ada listrik. Sendirian, dan baju juga belum ada. Pernah bertanya nggak begitu? Nah, Nabi Adam sendiri sebagai makhluk yang hidup di zaman primitif sudah bertuhan kok. Ya. Sejak kapan? Sejak manusia ada di bumi, melihat fenomena alam semesta dengan musim yang berganti, dengan halilintar, dengan terik matahari, dengan apalagi gempa bumi, dengan tsunami dan bencana-bencana alam yang lainnya, apakah itu tektonik, apakah itu vulkanik dan sebagainya. Itu semuanya mendorong manusia berpikir pasti di sini ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta. Jadi sejak kapan orang beragama? Sejak awal manusia hidup masih primitif, itu manusia sudah beragama. Agar seperti apa? Ya sesuai dengan pikirannya dong. Yang penting bertuhan. Kalau menemukannya sungai ya Tuhannya sungai. Menemukannya pohon yang besar ya pohon. Di sini juga banyak kan pohon yang dibungkus kain putih kan? Apa namanya tuh? Buyut. Kebuyut. Biasanya pohon beringin ya? Biasanya. Atau pohon itu apa? Gayam tah? Luak. Baru. Iya. Dibungkus-bungkus ada menyanyi gitu. Saya ada menyan, ada nasi goreng, ada kopinya, ada cerutu, ada telur, ada rokok, apa lagi tuh? Kembang ya, kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga dan sebagainya itu semuanya. Ya kita hormati aja. Mereka pasti ada Tuhan kok. Ya. Nah kita sendiri sesungguhnya mengalami kesulitan ya untuk menerangkan Tuhan yang kita yakini kepada mereka yang primitif itu loh. Karena mereka pengennya kelihatan Tuhannya kan gitu. Sedangkan Tuhan kita kan tidak bisa dilihat. Itulah makanya bahwa kenapa di Indonesia ini agama Islam tersebar cepat sekali bahkan menjadi mayoritas. Karena dulu orang Indonesia itu pada zaman dahulu kala agamanya itu agama Kipatayang, Kapitayang maksudnya. Kapitayang itu adalah agamanya orang Indonesia yang mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Berarti persis sama seperti Tuhan dalam agama Islam, laisa kamitslihi syai'un. Itu aja persoalannya kok. Di sampingnya memang jasa para penyebar agama juga ya punya peran penting juga. Tapi dasar pijakan pertamanya karena Tuhannya sama gitu. Itu laisa kamitslihi syai'un, Tuhan itu tidak seperti apa-apa dan tidak bisa dibayangkan. Makanya saya mengatakan kembali, kita meyakini itu adanya Tuhan itu nggak perlu bukti kok, nggak perlu pakai dalil, udah pakai logika aja dengan perasaan saja. Karena bagaimanapun kalau dalilnya adanya Tuhan adalah berdasarkan alam semesta, alam itu ciptaan Tuhan, dan alam itu minal mumkinat, bisa ada bisa tidak, betul nggak? Alam itu wajib atau mungkin adanya? Mungkin dong. Kalau Allah bikin ya ada, kalau tidak bikin tidak ada keharusan Allah tidak bikin, dan tidak ada keharusan Allah tidak bikin. Tidak ada keharusan Allah bikin atau Allah tidak bikin alam semesta ini. Karena itu mungkinat, tapi Allah itu wajibul wujud. Mana mungkin sesuatu yang mungkinat membuktikan terhadap wajibul wujud, kan begitu. Jadi yang membuktikan adanya kolong adalah ranjang. Ranjang yang membuktikan adanya kolong, bukan kolong membuktikan ranjang.
Mana buktinya ranjang? Karena ada kolong. Yang ada, mana buktinya kolong ada? Buktinya ranjang dipasang, ada. Bawahnya itu namanya kolong. Jadi yang wujud mana? Ranjang. Yang wujud yang aslinya hakiki itu. Kalau kolong adalah wujud nisbi. Jadi kita ini semua wujudnya wujud nisbi. Sama dengan kolong kan begitu. Tapi awas jangan dibilang kata Buya Tuhan seperti ranjang ya. Salah lagi nantinya. Yang aneh gitu, mata kita bisa melihat kolong, tidak bisa melihat ranjang. Aneh nggak? Mungkin nggak melihat kolong tapi tidak melihat ranjang. Tapi nyatanya begitu. Anda melihat alam semesta, melihat maujudat, melihat matahari, bisa nggak? Bulan bisa, bintang, pohon, lautan, bisa kan? Nah, yang menciptakannya kelihatan nggak? Kan aneh jadinya. Padahal yang wujud hakiki itu Allah. Wujud ini wujud nisbi. Ya kenapa begitu? Ya itu adalah persoalannya. Ya, jadi dibolak-balik juga ya tetap pada akhirnya bahwa saya meyakini adanya Tuhan itu dengan perasaan saya, bukan dengan bukti dalil-dalil alam semesta ini. Karena nanti kita akan terjebak. Masih ingat terjebak? Satu, kita terjebak sebelum Tuhan menciptakan langit bumi. Ada Tuhan nggak? Buktinya mana? Yang ada. Setelah Tuhan, nanti yang kedua, setelah Tuhan menggulung langit bumi, habis ditiadakan semuanya, kembali nol, kosong. Lalu kamu ditanya, masih yakin Allah ada? Masih yakin? Masih yakin. Mana buktinya? Anda kehilangan bukti. Begitu Anda kehilangan bukti, Anda akan terpaksa mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti. Paham nggak? Jadi gini, saya mengatakan Allah ada, tidak perlu bukti. Tidak harus dibuktikan dengan bukti. Tidak harus diargumentasikan dengan dalil-dalil. Yang jelas aku merasakan Tuhan ada. Paham nggak? Gitu. Tidak diperlukan dengan dalil-dalil. Karena Tuhan tidak memerlukan dalil. Tuhan tidak pernah terikat dengan hukum kausalita. Sebab akibat. Karena Allah adalah sebagai prima kausa. Ya, tidak bisa dipertanyakan mengapa. Tuhan tidak boleh ditanya mengapa. Apapun yang dilakukan Tuhan tidak boleh dipertanyakan mengapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat ini, tetapi kamu semua manusia harus dipertanyakan kenapa kau lakukan ini. Kan begitu.